Nama saya Dianandro dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mitosis dan juga meiosis. Yang pertama ini saya akan membahas tentang mitosis. Jadi, mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan seperti sel induknya. Nah, pembelahan sel ini hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Nah, proses pembelahan mitosis ini hanya terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Nah, pada mitosis ini terdapat 4 fase. Yang pertama adalah profase, lalu metafase, lalu anafase, dan telofase. Tetapi sebelum keempat fase itu dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, interfase ini juga terbagi ke dalam 3 bagian. Oke, jadi garis-garis yang ada di dalam lingkaran ini adalah kromosom, dan yang berada di luar lingkaran ini adalah nukleus. Lalu yang ada titik di tengah-tengah ini namanya adalah sentromer. Sentromer itu adalah penggabung gen yang ada di atas dan juga gen yang ada di bawah. Oke, jadi fase pertama pada interfase itu adalah fase G1 atau gap pertama. Pada fase ini, sel-sel mengalami pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, lalu organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, pada fase S, akan terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak. Kita misalkan yang merah ini adalah sel atau adalah gen dari ayah, dan yang kuning ini adalah gen dari ibu. Nah, pada fase S ini yang tadinya hanya satu-satu ini akan mengalami duplikasi menjadi seperti ini. Nah, ini adalah fase S. Jadi ini jadi ada duplikat-duplikatnya gitu, ada replikasi, ada jadi 2. Nah, fase yang terakhir dari interfase ini adalah fase G2 atau gap kedua. Nah, pada fase terakhir atau yang fase gap G2 ini, replikasi DNA telah selesai. Lalu terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, pada fase profase ini sebenarnya kromosom ini belum benar-benar menjadi kromosom. Mereka itu masih menjadi kromatid. Nah, pada fase kromosom ini benang-benang yang ada pada kromatin itu mulai menebal atau yang bisa disebut benang-benang spindel, sehingga kromatid ini berkembang menjadi kromosom yang sempurna. Nah, lalu fase yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dengan membentuk lempeng metafase. Nah, posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga sudah dapat diamati dengan jelas. Jadi pada fase ini, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah dengan sel sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Selanjutnya ada fase anafase. Nah, pada fase anafase ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap awal anafase dan tahap akhir anafase. Nah, pada tahap awal anafase,
Setiap kromatid terlepas dari sentromer, sehingga membentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju masing-masing kutub. Nah, jumlahnya ini setiap kromatid ini akan sama ya, yang ke kutub atas atau ke kutub bawah. Nah, lalu pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing, dan membran sel mulai mengalami penyempitan di bagian tengah nih, seperti ini. Mulai mengalami penyempitan. Lalu selanjutnya ada tahap telofase. Nah, pada tahap keempat atau telofase ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, terus benang-benang spindel juga sudah mulai menghilang dan terjadilah pembelahan sel, dan jadilah dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama semakin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin. Maka jadilah di sini sel anak dari hasil mitosis itu. Sekian dari penjelasan mitosis. Selanjutnya adalah penjelasan tentang meiosis. Nah, selanjutnya ini adalah meiosis. Meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan sel reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Nah, meiosis ini lebih banyak prosesnya daripada mitosis. Jadi prosesnya pembelahan sel meiosis ini sendiri terdiri dari meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, masuk ke proses yang pertama, itu profase 1. Pada profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan liptoten. Pada masa liptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid. Nah, jadi ini adalah kromosomnya nih. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid tadi. Lalu setelah fase liptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu adalah fase zigoten. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian menjadi saling berpasangan dengan homolognya yang memiliki sifat yang sama. Jadi ini menyatu dengan ini dan ini menyatu dengan ini. Lalu setelah fase zigoten, kromosom kemudian masuk ke fase yang disebut dengan fase pakiten. Nah, fase pakiten ini adalah fase duplikasi kromosom. Jadi dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada masing-masing, jadi ada duplikasinya menjadi 2. Nah, setelah fase pakiten, fase selanjutnya adalah fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada plasma. Jadi pindah silang dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, lalu setelah fase diploten, fase selanjutnya yaitu adalah fase diakinesis. Nah, fase diakinesis ini membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis ini, maka profase 1 selesai. Nah, lalu proses metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada metafase 1 ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator atau di bagian tengah dari sel ini. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel juga menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Nih, jadi di sini. Kira-kira di sini.
di sentromer dari kromosom. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fase anafase 1, di mana anafase 1 ini menyebabkan kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kromatid yang berwarna merah ini akan berbeda kutub dengan kromatid yang berwarna kuning ini. Dia akan terpisah karena tertarik oleh benang gelendong. Nah, proses selanjutnya adalah telofase 1. Pada proses telofase 1 ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Dari sini sudah mulai ada cekungan di tengah sel. Sitokinesis merupakan, tadi kan terjadi sitokinesis. Sitokinesis ini adalah kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel. Nah, pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid. Oke. Selanjutnya kita akan berlanjut ke profase 2. Nah, ini adalah tahap profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Lalu yang kedua selanjutnya adalah tahap metafase 2. Nah, ini adalah proses metafase 2. Pada fase metafase 2 ini, benang-benang spindel sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Nah, pada metafase 2 ini, kromosom juga mulai tersusun rapi di bidang ekuator sel atau di bagian tengah dari sel. Benang-benang spindel ini juga ujung-ujungnya telah melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Nah, nantinya ini kromosom ini akan tertarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah fase anafase 2. Nah, pada proses anafase 2 ini terjadi permisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan menjadi seperti ini. Nah, jadi kayak gini pada proses anafase 2. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi atau sudah bisa disebut sebagai kromosom. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu telofase 2. Nah, ini adalah fase telofase 2 atau fase terakhir dalam pembelahan meiosis. Nah, dapat dilihat di sini bahwa benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel mulai terlihat lagi. Nah, pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Terlihat nih, ada lekukan-lekukan gini di bagian tengah, itu namanya sitokinesis. Nah, hasil dari meiosis ini yaitu menjadi 4 sel yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pembelahan secara meiosis, yaitu menghasilkan 4 buah anak sel yang kromosomnya merupakan setengah dari induknya yang tadi pertama pada saat pembelahan meiosis. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang pembelahan
pembelahan mitosis dan meiosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.